Konten kreator yang cuma ngandelin follower doang tuh bakal mati dalam 3 tahun ke depan. Tapi konten kreator yang ngerti caranya bakal dapetin income yang banyak banget. Gimana caranya? Pantengin video ini. Gue bakal bahas tentang masa depan konten kreator gimana. Halo, gue William, konten kreator juga, lagi kerja di startup dan lagi bikin startup sendiri. Satu tren yang paling gede di tahun ini dan mungkin sampai 10 tahun ke depan adalah AI. Dan ini tuh mengubah banyak industri, termasuk industri konten kreator. Rasanya udah nggak usah dibilang kalau AI itu udah mengubah hidup, karena banyak banget orang-orang yang sudah memanfaatkan AI untuk bikin hidupnya lebih gampang segala macam gitu. Dan kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan cara pakai AI, bisa kunjungin Belajar GPT, course yang aku bikin, aku ngajar sendiri tentang cara orang-orang biasa bisa memanfaatkan AI. Cuman kali ini kita pengen bahas tentang content creator. Dalam beberapa tahun ke depan bakal muncul tipe content creator baru. Jadi ada beberapa fenomena. Fenomena pertama adalah matinya follower. Teman-teman mungkin ngerasa sebagai audiens atau sebagai brand atau sebagai content creator, follower gede itu nggak ngaruh banyak sekarang. Follower kayak 1 juta, 2 juta segala macam gitu, belum tentu bawa traffic, belum tentu bawa sesuatu yang meaningful buat brand. Dan di zaman yang cekak dulu seperti sekarang, brand tuh juga mikir-mikir gitu kayak, oh gue spend segini, dapatnya apa nih? Karena dapatnya cuma like doang gitu, nggak dapat banyak. Sedangkan bisnis model paling utama dari content creator, at least di Indonesia yang saya tahu adalah endorse, dibayar. Rate card-nya content creator tuh gila banget, nggak masuk akal gitu. Di cut terus sebelumnya aku ngurusin KOL juga, dan banyak KOL yang bisa dibilang harganya nembak gitu, kayak base-nya apa nggak ada gitu. Dan hasilnya emang lebih bagus juga? Nggak juga, belum tentu lebih bagus. Yang mahal belum tentu bagus, yang murah belum tentu jelek gitu. Dan itu tuh menurutku tuh bakal declining ke depannya, karena sekarang tuh brand lebih masuk ke arah kayak pay per performance gitu. Dan aku selalu ngeliat industri itu berdasarkan dia dapat duitnya paling banyak di mana gitu. Pas masuk ke YouTube pun sama gitu, kayak oke, paling banyak content creator emang kalau di Indo dapetnya dari brand. Oke, brand paling banyak kayak masuknya kemana gitu. Dan ini nih bakal shifting lah gitu. Kayak sekarang kita ngeliat let's say di YouTube udah mulai digenjangin banget nih affiliate programnya. Di sosmed juga sama, platform e-commerce juga sama. Switching model kayak gitu terjadi karena brand tuh udah mulai nggak punya sebanyak itu spend money yang bisa di spend, dan dia juga ngerasa kalau angka follower tuh udah nggak relevan. Follower bisa tinggi tapi nggak menghasilkan apapun. Oke, itu tren pertama. Tren kedua, AI. AI itu udah gila banget, bisa bikin banyak hal yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Contoh paling gampang adalah kalau di kasusku, aku sekarang bisa coding, dulu nggak bisa. Kenapa bisa? Karena ada pakai AI. Perusahaan baruku, Belajar GPT, itu aku code sendiri, udah pakai AI dari nol. Dan tren yang lain adalah yang menurutku menarik, kalau kita ngeliat industri content creator di luar negeri, yang bukan di Indo ya, content creator di luar tuh lebih bikin ekosistem dibanding ngandelin dari brand doang. Contoh misalnya kayak yang aku ikutin kebanyakan Ali Abdaal, dia mulai dari YouTube video buat productivity, terus dia punya course, terus dia luncurin digital tools segala macam gitu. Justin Kan awalnya kayak streamer, terus bikin Twitch, terus dia leverage kontennya buat launch tech startup lainnya. Ini nih jalur yang lumayan belum banyak orang explore kalau aku lihat di Indo. Cuman sangat makin gampang dengan AI. Dan kadang kita ngerasa kalau mau jadi content creator kayak gini tuh kita harus at least genius banget atau kayak sangat karismatik depan kamera. I can say I'm not bored of it. Kayak teman-teman mungkin bisa lihat lah di kamera aku lumayan mata yang kemana-mana, lumayan kikuk segala macam gitu. Karena masih struggling juga untuk, walaupun hampir 2 tahun di YouTube tapi masih sangat struggling gitu. Oke, let's go back to AI trend ya. Dengan adanya sebanyak banget otomasi itu dan AI makin pintar, makin banyak pekerjaan yang hilang menurutku. Tapi makin banyak juga pekerjaan baru yang muncul. AI assisted developer yang bisa bikin sesuatu dengan AI itu bakal naik tuh, berkembang. Kita belum tahu apa aja yang bisa dibikin sama AI, tapi kita udah tahu apa yang sekarang udah bisa dibikin sama AI. What we know for sure sekarang adalah gambar, musik udah bisa, dan coding. Kita bisa bikin sesuatu dari coding. Kita bisa bikin apapun sih dari coding. Di kasusku, fenomena tren itu aku juga coba jalanin sendiri ya. Jadi aku nggak ngomong teori doang, tapi aku juga jalanin. Contohnya, aku bikin YouTube tuh tahun 2023. Ini nggak ya? Iya benar, 2023. Baru nyoba launch produk tuh akhir-akhir ini. Setelah nyoba banyak hal kayak endorse dikit banget masuknya, terus kayak nyoba affiliate juga dikit masuknya, karena mungkin niche yang aku bawa di video ini tuh kayak edukasi yang susah lah buat brand masuk gitu. Terus dan yang make sense adalah jualan produk sendiri, tapi jualan produknya seperti apa segala macamnya itu kayak perlu riset pasar dulu. Jadi content creation atau content creator bisnis yang aku lagi jalanin ini nggak agak-agak semi startup, karena kita ngelihat apa yang dibutuhin sama pasar, terus kita coba luncurin gitu. Di kasus ini bentuknya itu masih bentuknya course, tapi kedepannya tuh nggak untuk kemungkinan bisa bikin hal-hal lain, dan itu tuh masih sangat sedikit gitu. Kayak di seluruh dunia ada 30 juta YouTuber, hanya 0,3% yang punya produk sendiri.
Dan kalau teman-teman content creator yang jualan produk, teman-teman tuh nggak compete sama yang lain karena orang tuh ngeliat persona kreatornya. Dan ini bisa sangat dibantukan dengan adanya teman-teman bisa bikin produk sendiri. Dan produk digital tuh salah satu produk yang lumayan gede marginnya. Bayangin apa yang bisa terjadi kalau teman-teman benar-benar tulus bikin konten dan teman-teman pertama tahu apa problem audiens teman-teman, dan teman-teman bisa bikin produk yang meng-solve audiens itu dan bisa mengemas itu supaya audiens dan produk ini tuh nyambung lewat distribution channel teman-teman, which is ya kontennya teman-teman gitu. Jadi yang aku suka dengan model ini adalah content creator tuh kedepannya bakal sangat valuable kalau dia bisa bawa value ke audiensnya, ke followernya, dan bukan cuma ngejar kayak vanity metrics kayak followernya misalnya kayak 100 juta 500 juta kayak buat apa gitu. Dan kita tuh bikin sesuatu yang solve audience kita aja, cukup, that's it. I think we can make money from it. Karena it's also fair buat kita nge-charge money ke sesuatu yang kita percaya dan ngebantu orang gitu. Dan aku sebagai follower pun kayak beberapa kali beli produk-produk yang dibikin sama kreator, dan aku juga kayak kalau ini bagus dan emang dia bikin, oke, seneng banget bisa support gitu. Biasanya kayak perspektifku, aku coba bikin belajargpt.com. Salah satu alasannya karena pas aku coba ngeliat tentang AI, terus kayak nggak terlalu banyak orang yang bahas AI. Terus aku ngeliat kayak banyak banget orang yang pertama jual prom-prom sembarangan yang mungkin di update-nya nggak tahu kapan. Tapi pas aku coba beli, sampah banget men, kayak nggak jelas lah gitu, cuma bener-bener teks doang yang aku bahkan nggak tahu nih promnya dibikin sama ChatGPT juga atau nggak dijelasin gitu konteksnya kenapa promnya dipakai. Terus ada orang yang jual kelas, tapi siapa lu gitu bisa bikin kelas itu, kayak apa sih keahlian lu bisa bikin AI itu kayak gimana gitu. What I'm trying to do adalah, yang pertama aku harus bikin adalah aku harus menunjukkan kalau aku tuh bisa bikin sesuatu dengan AI. Hence why waktu di zaman mungkin dulu belum banyak orang bisa coding pakai AI, aku nggak punya background coding, aku bikin app pakai AI. Appnya tuh app pembelajaran itu, bisa login segala macam gitu. Jadi aku proof kalau aku bisa loh ngajar AI karena aku pernah bikin app pakai AI itu nggak gampang loh, dan benar-benar harus ngerti banget prompt engineeringnya, bukan cuman kayak ngerti teori atau misalnya modal copy paste doang, tapi benar ngerti. Dan model bisnisnya juga promnya langsung ada di sana, workshopnya langsung ada di sana gitu. Jadi orang tuh, aku ngerasa kayak aku benar memberikan value ke audiensnya, karena kalau aku jadi pembelinya aku pengennya kayak gitu. Bayang gak sih kalau kita di dunia lain ya kayak di startup gitu, kita nggak bisa kayak gitu karena kita punya ekspektasi kayak investor, loss gini nih gitu. Tapi di kreator kayak kita bisa lebih egois gitu, dan kita nggak perlu menunggu brand masukin budget terus kayak kita nggak perlu panjat sosial segala macam gitu. Kita actually bisa bikin konten kayak gini yang bantu orang, dan orang-orang yang kita kumpulin jadi satu, terus tanya mereka butuh apa, kita bikin software, kita bikin produk, kita bikin nggak harus software lah gitu, produk biasa juga bisa solve their problem, terus kayak kita bisa gede dari sana. Di Indo ada beberapa content creator yang menurutku kayak gitu. Contohnya Najwa Shihab dengan platform narasinya, di mana dia bisa bikin company dari sana. Company-nya tetap company media, tapi di luar negeri banyak banget. Biasanya kita bisa bilang MrBeast. MrBeast salah satu kreator mungkin yang paling terkenal di dunia. Dia punya clothing line-nya sendiri, dia punya toys line-nya sendiri, jualan mainan, dia jualan makanan, dia terakhir jualan software yang dia coba keluar itu namanya viewstats.com. Dia punya beberapa, tapi yang aku ingat itu kayak Social Blade versi MrBeast, dimana Social Blade itu adalah tool yang paling sering dipakai sama YouTuber, jadi kayak sangat relate. Bayangin awareness yang dia generate pas dia ngeluarin view stats, aku aja langsung inget karena ya yang ngeluarin MrBeast gitu, orang yang conquer the YouTube algorithm. Ya kita mau tahu dong platform dia kayak gimana. Jadi kayak kalau teman-teman punya rencana buat jadi content creator ataupun sekarang udah jadi content creator, you need to think about how you can make value to your audience, bukan cuma lewat video doang. Jadi kayak nanti relation content creator dengan audience itu bakal lebih erat gitu, bukan cuman kayak diva yang benar-benar cuma ngeliat dari ini doang dan apapun yang dia ngomong gue bakal beli. Tapi eventually orang bakal nanya kayak, oh ini kayaknya dibayar deh, oh ini kayaknya dibayar deh gitu. Lu nggak tulus deh lu sama audience lu gitu, sama follower lu, kayak males gitu kita jadi ya. Dan tapi kalau ketemu content creator yang kayaknya tulus, kayak pengen bantu segala macam, ya kita ngeliat kayak, oh ini orang beneran utilize platformnya buat bantu orang gitu. Dan ini hal-hal yang kita butuhin sih sebenarnya. Kayaknya masih jarang banget di Indo, dan peluangnya sangat gede banget kalau teman-teman bisa kayak ya bikin produk yang orang-orang follower teman-teman suka. Stepnya gimana sih caranya? Yang pertama bikin konten tentu, cuman kontennya nggak boleh konten yang random, konten yang build authority di niche tertentu. Jadi kayak kalau cara yang aku lakukan adalah solving the problem, tapi lewat konten yang sifatnya edukasi, bukan konten yang kayak prank atau misalnya konten lain gitu, konten yang mungkin nyambung sama profesional ya, konten edukasi gitu. Dan bangun audiens yang percaya dengan expertise teman-teman. Percaya expertise bisa dengan marketing, produk, atau kayak di kasusnya aku kalau di YouTube tuh lebih ke self development, productivity gitu. Tapi
tapi yang mungkin arahnya lebih ke profesional gitu. Terus step kedua adalah convert audiensnya itu jadi data buat teman-teman ngelakuin market research. Ada alasan kenapa orang-orang nih nonton, komen, DM segala macam, dan coba kalau aku sih aku bakal ngobrol. Mungkin ada beberapa follower subscriberku dan mungkin teman-teman di IG yang aku pernah ajak kayak meet gitu, setengah jam ngobrol-ngobrol doang. Supaya aku pengen tahu kayak apa sih motivasinya, pengen nonton tuh kenapa, apa yang pengen di solve, apa yang mereka willing to bayar yang bisa solve permasalahan mereka. Itu kayak contohnya di aku kayak orang-orang tuh pengen belajar AI, tapi bingung, kayak banyak banget nih pilihannya. Oke, aku bikin whole-in solution-nya, bayar sekali seumur hidup sampai mati pun nanti kayak masih ada tuh harus setiap platformnya, selama servernya masih aku bayar. Step ketiga, baru nih teman-teman bisa bikin produknya. Ini nggak harus produk dalam bentuk coding ya, cuman business software itu bisnis yang sangat high margin, jadi kayak sangat direkomend buat teman-teman yang content creator karena enak gitu, dapat marginnya gede. Dan coding sekarang gampang gitu, pakai AI itu udah gampang banget. Cuman kalau misalnya nggak harus coding ya teman-teman bisa bikin produk lah, kayak tipikal content creator di Indo misalnya bikin produk dari kecantikan dia bikin skincare, kalau misalnya produk yang travel vlogger dia bikin misalnya kayak travel tour dan sebagainya gitu. Jadi itu teman-teman bisa bikin lah kayak MVP-nya kasih teman-teman tuh gimana yang bisa ngetes pasar secara cepat. Approach ini sangat berbeda dengan approach content creator yang berusaha dapat monetize-nya tuh dari ads atau dari sponsorship. Karena kalau misalnya teman-teman dari ads dan sponsorship itu teman-teman sebenarnya nggak perlu berusaha dengerin apa kata audiensnya, mereka butuhnya apa, tapi dengerin algoritmanya apa. Algoritma lagi ke sana kita ikut, algoritma lagi ke sana kita ikut. Jadi kayak kita berusaha ngejar metrics supaya kita terlihat bagus di mata brand, which is ini bisnis media sebenarnya. It's okay, beda bisnis. Kalau di yang aku coba propose adalah kedepannya tuh bisnis yang kayak gini tuh bakal berkurang signifikansinya dan bakal switch ke bisnis yang sifatnya kayak product based. Kreator yang punya produk bakal lebih unggul dibanding kreator yang nggak punya produk. Beberapa benefit yang teman-teman bisa dapetin adalah pertama, risikonya jauh lebih rendah. Kita nggak rugi apapun. Kita sebagai content creator ya. Tapi aku luncurin produk nih, nggak laku. Ya udah, aku masih punya channel YouTubeku yang tetap bakal bikin video yang bantu orang. Jadi kayak ini ya, kalau produk gagal ya kita belajar dari sana. Dan eksekusi itu bisa jauh lebih cepat, terutama kalau teman-teman ngerjain semuanya sendiri. Kayak aku ngerjain semuanya sendiri. Shoot sendiri, setup semuanya sendiri, bikin produk juga sendiri, ngajar juga sendiri gitu. Dan itu tuh bikin semuanya cepat lah di awal. Dan teman-teman nggak perlu punya cost marketing. Kasarnya nih, misalnya kalau aku di YouTube, aku punya cost kayak editor segala macam gitu. Tapi kalau misalnya cost YouTube-nya itu nggak untung dari sana pun, kasarnya aku dapat marketing gratis yang bisa aku pakai buat promosiin produkku yang harus berkualitas. Terus produk as in di sini kalau kita ngomongin produk digital, itu bisa menghasilkan tanpa kita standby jualan terus-menerus. Karena YouTube nih teman-teman bisa akses kapanpun, produknya juga kalau misalnya di digital teman-teman bisa akses kapanpun. Jadi tekniknya kita bisa dapat income pas kita tidur gitu, dan kita bisa dapat feedback terus dari user dimana kayak oh kita harus update ini gitu. Jadi kita nggak rugi apapun. Ini kayak approach yang sangat make sense sih buatku. Dan ini tuh bukan berarti aku berusaha convince teman-teman kayak oh lo harus jadi programmer nih, oh lo harus jadi content creator viral nih, enggak gitu. Jadi kayak kita ngambil approach-nya hybrid, dimana kita tahu tren arahnya ke sana dan kita tuh pakai semua tool yang ada sekarang untuk bisa kita bawa value aja, kita solve problem gitu. Kita problem solver dan orang bayar kita untuk nge-solve problemnya, which is fair gitu. Misalnya teman-teman gym, content creator gym, olahraga, wellness dan sebagainya, monetasi dengan mungkin bisa bikin app untuk ngasih meal plan, misalnya bisa bikin app untuk workout yang isinya modelnya teman-teman sendiri, itu juga bisa banget sekarang. Nggak harus kayak berharap dari brand suplemen buat bayar teman-teman untuk jadi endorse. Jadi pas kita udah tahu nih pattern yang audiens yang kita punya seperti apa, kita bisa lebih cepat untuk bisa ngasih value ke mereka. Tentu saja aku juga lumayan kayak gitu. Jadi kayak aku bikin produk, belajar GPT, kayaknya lumayan nge-solve problem dan orang-orang beli course-nya. Mungkin karena mereka nggak satu solve problem, dan jadinya aku ngerasa kayak oh ini contoh dimana aku udah nemu mungkin initial product market fit-nya. Tentu perlu di fine tune terus, iterasi terus, cuman udah mulai nemu nih, kayaknya ini nih jalannya. Dan ini pintu masuk aja, jadi kayak nggak harus kita stick ke satu ide, tapi kita bisa lebih fleksibel. Karena yang di sini yang aku berusaha jual adalah expertise-ku yang aku bagiin gitu. Kurang lebih gitu sih menurutku. Aku lumayan concerning dengan masa depan kreator, karena matinya follower tuh bisa bikin kalau teman-teman nggak ganti bisnis model, mati juga bisnisnya gitu. Dan kayaknya udah banyak ya konten kreator. Kalau teman-teman nyadar ya sebenarnya, kalau teman-teman udah di industri KOL, banyak loh sebenarnya KOL gede yang quote-unquote kayak nurunin red cardnya karena nggak banyak brand yang bisa masuk lagi, ataupun karena emang engagementnya jelek. Ini bisa terjadi sama KOL yang bukan yang lagi hype ya, kayak platformnya emang aktif tapi kayak mungkin udah nggak sepopuler dulu, harga red cardnya naik tapi turun.
gitu. Dan ini nggak healthy juga, karena cuma ada sebagian KOL doang yang bakal selalu hype terus-menerus, dan sisanya mau gimana gitu, nggak dapat duit dari brand. Ya harus coba cara lain dong. Kayak aku udah menerima dari awal, kalau aku bukan konten kreator yang kayak gitu, jadi perlu lebih kreatif dalam mencari pundi-pundi uang lah. Semoga suka dengan videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan yang mau discuss, bisa di kolom komentar, kita bisa ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.